jadi mengabulkan hajat kawan. Soalnya Rasulullah SAW kewajiban bagi orang-orang muslim dan muslimat itu ada 5. Salah satunya adalah mengabulkan hajat seseorang. Jadi mengabulkan hajat seseorang wajib bagi kita bolehkannya disampaikan apa sedikit ada kau sedikit banyak, ada kau banyak sedikit kayak orang mutin tanjo nih. Pun kada berkitab nah, membawa kitabnya kejauhan dari mana aja lo HP, mohon maaf minta itu kalau pinanya ada sambatan apa-apa dengan bahapalka atau apakah gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini, yang kita sama-sama sudah melakukan ibadah sholat subuh berjamaah yang pahalanya begitu sangat besar. Jangankan sholat subuhnya, sholat sembahyang sunat subuhnya aja pahalanya ganal-ganal. Rasulullah SAW rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sembahyang sebelum sembahyang wajib subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isi-isinya. Sembahyang sunatnya aja 2 rakaat. Ayatnya apa? Ayatnya Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Maka kita biasa aja, insyaallah hafal aja dan kita alhamdulillah kau beribadah, bagi lagi di bulan puasa, bersyukur banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di sini ada yang dinamakan itu di majelis. Mudah-mudahan majelis kita ini apa-apa yang dicari oleh para malaikat. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari itu malaikat itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Apa gaweannya? Mencari di mana di bumi itu ada majelis-majelis ilmu, ada majelis-majelis zikir, dicari oleh para malaikat. Banyak nih malaikatnya mencari turun, masuk ke gang-gang, masuk ke jalan-jalan, masuk ke rumah, masuk ke masjid. Adakah orang membawa ilmu? Meskipun bertiga, asal berpandai ilmu, itu juga bisa dijadikan, dinamakan sebagai majelis ilmu. Apa pahalanya? Gawean malaikat nih, waktu melihat ada majelis ilmu tuh malaikat, ada seekor malaikat tetamulah majelis ilmu, langsung berpada dengan kawanan yang lainnya. Kawanan halumuni kasini ibadatan. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih ada aku manamui orang yang sedang membicarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berzikir kepada Allah, yang sedang melakukan majelis ilmu. Malaikat itu datang berdataan lebih banyak daripada orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu itu. Jadi banyak pada kita sini berapa? Anggapkan 50 orang atau lebih kan. Malaikat lebih banyak lagi. Apa malaikat sebutin malaikat haji sudah benar-benar. Malaikat itu apa gawennya? Bagaimana di atas kita melibatkan sayapnya, maksudnya membuka sayapnya berdatang menaungi kita berdatang sambil berdoa pada malaikat tuh. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh malaikat, didoakan supaya kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita aja lah, ayo ini kan sebagai anak nih. Kalau ini anak kok minta doa lawan kawitan kita tuh kan misalnya bisa aja sih membuat salah, bisa aja sih membuat dosa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang alim misalnya, kita minta doa lawan guru, doakan orang guru. Kan sidin itu manusia bisa aja juga buat salah, tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malaikat nang pada berindah lawan Allah. Apa nang disuruh Allah? Iya. Ya Allah sujud aja. Ya Allah rokok aja. Ya Allah berzikir aja. Para malaikat itu pada biasa berindah. Dan mendoakan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kita berkat doanya para malaikat. Amin. Begitu pula ada malaikat ini datang oleh Allah. Ujar malaikat nih, ya Allah, orang tadi di dunia ada melihat majelis ilmu. Ujar Allah, wahai malaikat, apa yang digawe bagiannya itu nah? Ujar malaikat tadi, ya Allah, mereka itu
mengingatmu, mereka itu membicarakanmu dan selalu bersyukur kepadamu. Ujar Allah, biasakah bagiannya itu melihat aku? Ujar malaikat, kada biasa ya Allah. Jadi ujar Allah, bagaimana, kayak apa nih kalau nyakawa orang-orang di situ melihat aku? Oh, ujar malaikat, kamu nyakawa melihat pian ya Allah, pasti sudah seban hari bajikir hanya, pasti sambahyang, kada kapikan lagi bagawi, pasti sudah melihat pian gitu. Soalnya nikmatnya luar biasa, nikmat yang paling ganal itu kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? Di surga. Di dunia kada awak malih kan, timbul kada bisa bayangan lagi. Melihat Tuhan aku sudah jadi. Tamat sudah. Jadi kan, ya Allah, apa yang dipinta oleh orang yang di dalam majelis itu nah? Makanya kita menjadi majelis ini banyak-banyak berdoa. Insya Allah dikali disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Jadi apa? Yang waktu di situ disampaikan oleh malaikat, mereka itu anaknya surga ya Allah. Ujar Allah, biasakah bagiannya itu melihat surga? Pada biasa ya Allah. Oh ya Allah, kayak apa nih anggapan orang-orang yang itu melihat surga? Kalau sudah melihat surga ya Allah, kada hadapan lagi berbuat maksiat, kada hadapan lagi hendak itu, hendak ini, hendak apa, hendak dunia. Pasti sudah hendak akhirat saja. Anak melihat surga apa nih? Bagusnya luar biasa. Makanya kalau orang anak meninggal tuh matanya ciling-ciling ke atas. Amunya isidin melihat surga, anak berdedes. Makanya kita jangan sangka jahat, amunya orang gagah-gagah tuh nah. Di sini kamu kan kalau belum tentu kalau benasin itu melihat surga anak berdedes nih. Kalau betul malaikatnya mencabut dia, nyawa cabut curangan. Melihat surga nih. Coba kalau malaikat melihat neraka, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ujar Allah pulang, apalagi nanti takutani bagiannya, ngapa nang kada hendak dia no bagiannya. Ujar malaikat tadi, bagiannya meminta mudah-mudahan diberi perlindungan, mudah-mudahan kada dimasukkan dalam neraka. Ujar Allah, biasakah melihat neraka? Ada biasa ya Allah. Bagaimana kayak apa nih cakanya bagian yang itu melihat neraka? Ujar malaikat, kalau bagian yang itu kau melihat neraka, sudah langsung bagian itu kada hadapan lagi berbuat sesuatu yang buruk, berbuat yang kada baik-baik itu nah pasti tertinggalkan. Kada lagi bercampur, kada lagi badung, kada lagi mabuk-mabuk, kada lagi jangankan mabuk, baduduk di garis tugin kada lagi. Bagaimana bisa dilanggar aja lagi. Lihat neraka sudah kayak apa? Di neraka ini jangankan masuk ke dalam neraka, 100 tahun aja dari haluan tuh nah menuju neraka sudah kepanasan. Belum lagi masuk 100 tahun perjalanan manusia tuh nah. Kayak apa panasnya itu kayak apa? Ada kalau dibanding lagi sudah. Makanya kita banyak-banyak minta ampun aja sudah. Kita manusia ini pasti ada salahnya Pak. Banyak-banyak minta ampun aja. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sedikit-dikit kadeda sidin itu bosan, kadeda sedikit sebenarnya itu apa ya Allah lah ada hakun atau kulir mama apakan ada biasa Allah bersuara nah orang ini hanang minta maaf lo napa orang ini hanang betubet ada biasa Allah kayak gitu. Allah tuh katuju benar orangnya kita malam-malam tuh nah baudu bangun malam baudu sampai iya minta ampun lawan Allah nyakawan nitiskan air mata mah ya Allah nyamannya. Nah, ini lain kalau manusia, jangankan kita memberi duit kan supannya, kita memberi kebaikannya, supan, aurinya memberi aku bang kada memberi-berinya, salah bersalah. Kalau kita menjadi manusia ini coba lawan Allah, bujur kita harus Allah tuh katuju makin kita berparak Allah tuh katuju. Jadi ya Allah, hamba sudah mendengarkan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang setiap ada di majelis itu akan kuridhoi dan akan kurahmati dan akan kuampuni. Amin di malaikat berdataan. Itu pulang ada malaikat sekong kepada Allah. Untuk mengomen kisahnya. Ya Allah, ada tadi juga melihat guring aja gawiannya orang ini sekong. Kayak apa kisahnya tadi? Kada berada pulang. Maka kan kayak di masjid kalau kita begana di masjid nah, begana jika tonggol nih puasa lapar, ambas bawirit bersandar. Sekalinya di masjid ada orang begawian, ada orang mengadakan majelis taguringan, kada beda hari nih, kada beda hari. Kayak apa itu ya Allah? Tetap ku ampuni ya Allah, tetap ku ridhoi ya Allah, tetap dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita benet mulai rumah nih, anak obat majelis
biar guring biar di majlis kata bapak asal 4 majlis biar dan hitungannya bagi subuh-subuh kayak ini lah ya Allah malah kanyangan sahur malah pada berguring ke anak bergerakan sing mau kan ini dikit kenapa iya bang kan kita boleh kena kawal lagi sudah coba kalau kita bergerakan ulun dilanggar ulun tuh nah ma apa ulun bergerakan aja ditagul orang mau aja orang padahal bergerakan salatu khairum minan naum itu benernya mau aja orang mau kakak-kakak berdisku kalau ditagul lagi ditagul ditawaknya rumah kayak apa iya bang jadi kita alhamdulillah berada di majelis ilmu, mudah-mudahan juga kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah, dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhi dari api neraka. Kalau kita sini nah berada di bulan Ramadan, alhamdulillah. Bulan Ramadan ini apa? Kebesarannya bulan Ramadan ini begitu besar. Dari bulan Rajab sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lawan Allah nih. Doa Rasulullah kita berada di dalam doa yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dikehendaki oleh Rasulullah di bulan ini nah. Jadi Rasulullah di bulan Rajab apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sampai di sini. Bulan Sa'ban pahalanya 50, bulan Rajab pahalanya 50, bulan Sa'ban 70, bulan Ramadan 100, sempurna. Apalagi kalau Lailatul Qadar 1000, ya Allah, nikmatnya kita. Makanya amalan yang paling bagus ngapa? Bulan Ramadan nih Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Karena yang lainkah sembahyang kah atau berapa rakaat kah sembahyang yang bagus kah? Karena sesuatu kebaikan-kebaikan itu Al-Qur'an yang paling nomor 1. Kenapa? Kita kalau nyoba zikir la ilaha illallah, kalau kata Nabi Ibrahim memesan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Nah, siapa yang berzikir itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim akan diberikan satu pohon kebun nih di surga ditanamakan. Kalau yang Quran apa? Setiap huruf 10 pahalanya. Ditambah pulang dikali 100.000. Nah, untung bener loh kita. Biar sedikit ha. Apalagi kalau ada kau membaca langsung waktu imam dan waktu tarawih, waktu sembahyang sunat. Makanya sembahyang sunat tuh kau bayat biar bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak kan hurufnya bismillah, ba, 1, mem. Lagi ini kata Sayyidina Ali apa? Alif lam mim. Alif lam mim itu pada sehuruf tapi 3 huruf. 30 udah dapatnya. Kali pulang 100, 300. Makanya ulun lagi kalau imam tuh biasanya panjang kalau subuh. Pokoknya di kampung ulun tuh kalau ulun jadi imam nih sudah abutnya nih makmum kira ulun apakah? Bukan bedanya juga jingok-jinggokan juga. Kira ulun apakah? Sekalinya sudah baca ayat nih separuh nih. Aham. Bah ulun nih. Padahal bukanlah ulun kada beda hari juga tuh nah disuruh abah, sunat subuh ini panjang ayatnya. Tampul hafal aja sidin kan. Ulun kan udah nih teman apalagi di kampung orang juga di kampung sorangan aja kada tapi dikatujui ini nah. Kayak apa kan. Akan bertakon jual jadi sangali teman-temannya kan Pak, ini masalah ganjarannya tuh 60 bulan puasa. Kalau nyabah ulang tuh nah, kalau nanya subuh panjang ayatnya, bawa wirid aja kalimanya wirid panjang, subuh wirid panjang, zuhur wirid panjang. 60 bulan puasa sampai langgar kami disambet langgar paling lambat. Kayak apa? Ya, coba pikirkan kalau kita tuh nyaman. Sembahyang tuh nyaman juga pian. Kalau Rasulullah tuh sembahyang sarakaat aja 5 juz. Ada merasa lawasnya apa? Ditakoni kalau sahabat menakoni nih, kayak apa rasanya wahai Siti Aisyah, kayak apa rasanya nih sembahyang di belakang Rasulullah? Ujar Siti Aisyah, kada usah ditakoni lagi. Pasti nyaman sudah. Jadi ada sahabat menyambat
dasar bujur. Kalau nya sampai yang di belakang Rasulullah itu pada merasa lagi. Amnya kawak malah panjang pada itu lagi. Suara Rasulullah menginya Rasulullah suara cing bagusan ya Allah. Apa guru-guru biasa juga di Mesir sembahyang sini. Di Mesir ini sedekatnya 5 juz juga. Sama alaman tuh 15 juz. Sabar sedekat aja. Ada 20 sabar sedekat. Kadang mayu sabar sedekat gitu tuntung 11 sahur. Ada kita sabar sedekat. Kalau Allah kuliah juga. Orang Rasulullah menurut Rasulullah sabar sedekat itu tapi ayatnya panjang benar. 5 menit selesai. Daripada kancapannya pokok sujud saja kasihan kayak kecucutan kasihan aku jadi sini ulun pemulan jadi imam tarawih tuh nah ya Allah sarakat pertama kacapatan jadi mitnya tatawan selanggarannya bapak ini masih amung ya masih sekolah tuh nah rakaat kedua pulang kacapatan masih di sini lagi digimiti dia masih digimiti di rumah boleh besok pada lagi ulun kopinya disuruh jadi imam tuh nah karena tatawan selanggaran apa jujur bilang tuh pada tawaan ya nah maksudnya kan sambayang caranya bertawan sedikit-sedikit ada bapak ini waktu sambayang pulang tinggi kecepatannya kan wajib kalau anom nyaman bergerak nih ya kan kada tahu dia pemulaan jadi imam menggetar-getar juga baca cepat yang menggetar ulun sampai kada takut lagi bismillahnya menggetar aja tuh nah. Memang kalau nyawa ini di mana aja, insya Allah di mana aja dah tahunya. Nyoba beruan lah sembahyang tarawih tuh di Mesir tuh nah 15 juz sama laman. Jadi rakaat pertama nih di sini kan ada tahu juga kan 15 juz sama laman tuh. Jadi rakaat pertama nih sidin apa? Sembahyang. Soalnya alif lam mim dzalikal kitabul Al-Baqarah nih. Gampang aja bakarannya paling sejus. Sini hafal Quran paling sejusnya. Soalnya lipat sudah sejus saya puluh supaha juz 2. Tetap hanya lagi tahu sampai amanar. Nah, surah Al-Baqarah sudah habis nih. Hanya rukuk. Rakaat pertama tuh. Di sini sekali rakaat keduanya apa? Surah Al-Imran pulang. Sekali sama laman besoknya hampir sini yang di situ. Kapanatan. Jadi di situ bertakun sini. Ada kai-kai di situ. Jadi kayak kan sekolah di Kairo kah? Sekolah dia ajar kan kuliah nih. Kada di sini pian hafal Quran kah? Kada di sini pian paham lah nanti baca di Quran gitu. Paham aja tapi kada banyak. Nyawang Arab tuh pada tantu paham baritaan. Bahasanya kan lain dia dalam Quran nih. Jadi di sini ulun kayak paham Al-Quran. Ulun hafal Quran. Apa nang dibaca itu mengerti kawa ulun khusus tapi ulun kada tahan kayak gitu sing lawasannya. Jadi di sini ngapa coba ikan itu sembahyangnya dengan iman lawan iman lain lawan nafsu awalnya kita berdirinya tak ada kawa coba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuh kuat pada biasa lama makanya kita gitulah ya boleh daripada kanyamannya sembahyang itu awalnya kita komahiyati sembahyang tuh nah hendak benar boleh wes cuman nafsu lainnya jadi bertakon nambahnya kayak apa subuh nih kalau lagi berpanjang jabah ada usah kalau pindah orang anak madam ada aja alasannya ini jadi orang madam gitu kira orang kan tujuh kakak ada jabah kalau orang madam ya sih kan mau sembuh mah apalagi belum puasa nih nah ya Allah Rasulullah SAW bersabda 3 orang yang tidak ditolak doanya 3 orang yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama siapa? Doanya orang tua. Orang tua nang terhadap anaknya apalagi emaknya. Makanya emaknya nang bagus-bagus besoran anak tuh. Biar anak kayak apa kelakuan di bagus ya, ditagur-tagur tapi didoakan dia malam-malam bangun. Ini ngapa mamanya mandau juga. Ada kamu doakan. Makanya ulun tuh lah sebelum sekolah tuh nah. Amnya kawa diajarkan anak ini dipaksa kah? Sebelum sekolah tuh bersalaman dengan kawitan menyatakan ke anak-anak bersalaman kawitan dicium tangan kawitan itu jangan sampai orang mencium tangan kawitan seorang nih anak nih cium tangan kawitan itu berdoa ya mah minta maaf minta halal minta ridha doakan ulun sekolah nah doakan ulun nah mudah kau mamalakan ilmunya di sini apa namanya ngaligin kan ada bersuara kayak itu atau mata ini ngapa mau lunjung ambil tas apa ini membulus
dicium Kak, himbong kami tentu ya Kak. Jan, himbong kalau dicium Kak, dicium anak tuh tangan. Nah, apalagi gue dipaksa, orang tuh dahulu kada tahu juga lah, ujar apa sini dahulu aja. Dipaksa sini bersalaman. Kita itu kadang apa? Kalau anak, amnya kan orang bisa, jadi sampai orang sombong. Anak berpaksa-paksa minta hormati, amnya anak apa? Anak tuh wajib berbakti lawan kita. Nah, dipaksa aja, jangan bermamai pulang bangsanya. Bunga atau apa-apa kan? Ada boleh, jangan-jangan bagus-bagus, pintar ikamnya, diposuti kepalanya, diberi duit, ya anaknya. Jangan dia sampai berdiri aja sana. Yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa. Alhamdulillah kita puasa, jadi kita banyak-banyak berdoa. Kenapa nih? Orang puasa, ayatnya orang puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Disuruh puasa loh kita. Di bawahnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bahwasanya aku ya Allah, ujib, aku kabulkan. Ujib. Ngapa nampian hendak itu dikabulkan oleh Allah? Jadi apa? Ujibud da'watad da'i, ujibud da'watad da'i idza da'an. Ayatnya. Apabila kita berdoa, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita yang belum dikabulkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada sia-sianya punya berdoa dengan Allah tuh pasti dikabulkan. Amunya kada di dunia di akhirat kada dikabulkan. Anggapun kita kalau minta nih, minta kendaraan, minta mobil, makanya minta motor-motor tuh jangan tanggung. Alfa kesakali aja dulu danau. Tapi ngalih pang, punya segala sugih lah, baik na bagus-bagus ha. Ini bagus-bagus saja, kain aja nong. Kecuali berbelain, jujurnya ini aja, dia akhirat karena nong bagus. Soalnya karena kita punya bangun daripada kubur, kita itu diberikan kendaraan. Kapan kita hendak supaya lakas ke padang mahsyar, supaya nyaman dulu nih kau berhimung-himung. Yang ketiga, doa seorang musafir. Makanya orang haji kalau datang kalau rajin kita minta doakan berkah Makkah aja. Masalahnya itu lah laki mereka pembinian berikut lalakian. Ada merasa pulang buru jadi kasihan lah. Gulunya iya juga salah tinggal. Iya apa? Ada menyaruh pembinian berkam pembinian malah pembinian orang. Baik sih barai. Minta ampun Tuhan, banyak-banyak minta ampun Tuhan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kawasan Sawalon lah. Ini minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan kawa diamalkan. Namun ada salah bersuara, ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Ulun bisa apa-apa juga nah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Rasulullah. Kita percaya kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkannya doa-doa kita. Mudah-mudahan apa tadi yang udah tadi, mudah-mudahan kita selalu ingat lawan Rasulullah, selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itulah, apanya ada orang namanya bernama Nabi Muhammad itu kita wajib menjawab. Kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Apa hadisnya? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang apabila ada nama nyebut namaku, apa ada yang menyambut namaku jadi Nabi Muhammad, hanya kada bersalawat, orang yang paling bakhil. Nah, itu suara benar ya. Ya mudah-mudahan komen kepanjangan Allah nah. Minta maaf, minta halal, minta ridho ya Allah. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.